Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Let's go. Ini ganti formasi ya, biasanya Dimas, kemarin Dimas, sekarang Dito ganti. Nah, kemarin kan kita ngomong, Dito aturan bisa seneng nih karena Barca kan unggul 4-0 nih, jelas. Sekarang udah jelas kan, langsung pakai baju Barcelona bro. Itu zaman Messi masih gondrong nih. Messi 19 terakhir. 19 terakhir. nih. Habis itu nomor 10. Sebelum dia memutuskan untuk menggunduli kepalanya, lihat dipendekin rambutnya. Sekarang Messi gemuk loh. Bikin bewoknya sih, gue sih dulu pas lagi dia bewok kan anjir. Kayak bukan Messi Iya. gitu, sempat kandis pas dia bewok. Ganteng banget sih Messi, ganteng. Cara main bolanya juga indah ya. Ini kan, wah ini gua menarik sih karena di sini kan, apalagi Dito fans Barcelona lah, walaupun kemarin menelan kekalahan 3-1 deh. 3-1, terus Gurasi hat-trick tuh. Sedih tapi bukan dia sedih. Karena udah usaha tapi tetap nggak bisa lolos ke babak berikutnya kan. Tapi kan nggak cuma Barcelona doang kan yang kalah, ada Aston Villa yang memang menang tapi nggak berhasil lolos. Betul. Ini kan di kedua tim ini kan ada perbedaannya kan, maksudnya apa ya? Lebih ke arah apakah untuk apalagi utama Barcelona ya yang dia bisa berhasil lolos ke babak berikutnya tapi kalah, dan khususnya juga PSG, kedua tim ini kan menelan kekalahan. Apakah ini akan jadi alarm buruk nih buat dua tim tersebut? Karena ya jelas lah pertandingan terakhir kan pasti dengan kekalahan itu karena defisit gol yang udah mereka punya duluan kan yang membuat mereka berhasil lolos ke babak berikutnya. Kira-kira nih ya, tren ini nih atau sikap mentalitas ketika kalah ini nih ngerubah gaya permainan mereka di babak berikutnya nggak sih? Dari Dito dulu aja kali Ki, fans Barcelona kan. Kalau buat Barcelona itu yang gue takut semenjak kalah. Soalnya gue mikir, menurut gue bakal ngaruh ke mental karena sebelum kalah sama Dortmund, kalau nggak salah tuh Barcelona 25 menit. Iya, ini kan kekalahan pertama di 2025 kan? Iya, kekalahan pertama, dan mungkin takutnya dia bakal ngaruh mental ke, terutama sekarang lagi diutamain La Liga karena benar-benar harus jaga poin banget. Sedangkan Madrid kan udah fokusnya kalau La Liga doang, bukan ke Champions League atau Copa del Rey. Iya, tapi di La Liga dia bakal fokus banget kan. Nah itu yang gue takut. Jadi apalagi kan pemain Barca kan muda-muda semua nih. Iya. Itu yang gue takut bakal ngaruh ke mentalnya. Down ya, bakal down ya. Tergantung Hansi Flick dan tim kepelatihannya gimana cara menanggapi dengan kekalahan 3-1 di Dortmund ini ya. Kalau gue ngeliat PSG sih kayaknya walaupun kalah tetap santai sih mereka. Karena kayak mental dia udah cukup punya deh. tapi kalau di PSG sendiri nih ya, Kito, maksudnya emang Aston Villa-nya berarti yang ngelawan nih. Sebenarnya gimana itu 2 gol awal Nuno Mendes sama Hakimi tuh cepet banget sih di babak pertama kan. Si Aston Villa coba melawan tapi gimana kalau kualitas itu pada akhirnya. Iya, itu high intensity banget itu. Wah, tapi di situ maksudnya di pertandingan itu Donnarumma bener-bener ini sih, bener-bener wah tembok banget sih. Dan pasca golnya Konsa itu banyak banget peluang tapi emang ya sekali Iya. bagus. Tapi gue menarik tuh tos kalau Barca tapi udah pun mainnya kurang banget ya kayak Kurang banget karena mungkin build up dari bawah mana dikasih Iya. dari Dortmund ya di pressing, lini tengahnya di pressing. Iya. Bingung Lamine Yamal magicnya tuh kan tuh gak keluar. Passing aja dia apa gue juga takutnya mungkin pemain Barcelona mikir gue udah punya selisih gol 4 Iya sih. dan gol satunya Barcelona kan cuma bunuh diri. Iya sih. Gue tuh merasa gak ada bench ternyata sengaruh itu sih. Ngaruh Pedri kalau nggak salah baru masuk di menit 50 apa 60-an itu. Kini Gavi Gavi karena lama cedera kali sebelumnya. Gavi bagusnya sebagai pengganti Ki. Karena dia mungkin lebih enak kali ya tinggal ngelengkapin sana sini dia. Iya. Dan gue pengen nambahin PSG juga udah gak terlalu fokus ke liga kan, dia Udah juara ya. Jadi kayak cuman cupnya doang, fans cup apalah itu sebutannya, sama ya Champions League sih. Tapi gue kalau misalnya PSG dia yang perlu dikasih kredit tuh lini tengahnya sih tuh si Vitinha. Neves. Itu gue udah bahas itu dari dia lawan Brest. Itu dia berdua mainnya gila. Gila tuh anjir loh. Motor banget ya. Gue sekarang ngerti sih kenapa Kvarat
gampang beradaptasi karena Iya, dia mereka iya, benar. defense aja. Benar. Dembele depan nyaman di tiga depan itu bisa secair itu ya dia enak aja dong toh. Jadi lu main nih bola hilang, Iya, udah ambil. Iya. Udah selesai Iya, nyampe. benar. Kanan kirinya badak. Nuno Mendes Hakimi. Itu dari dua-duanya udah ngerti peran masing-masing ya. Dan gue yang keren dari Enrique, dia benar-benar ngejadiin Vitinha sama Neves ini gak cuma ngejaga tengah doang, tapi ketika Hakimi sama Mendes tadi naik, kan terus ada 5 pemain itu di depan kan, itu dia bisa cover sayap itu cepet Iya. banget, itu ngisi lubang wingback itu si Nah, ini Neves sama Vitinha. Ini persis kayak Barcelona 2015 kalau bukan PSG. Si Jordi Alba Alves ya bukan? Iya, sama kan pelatih Enrique. Oh iya, Enrique juga. Akhirnya Enrique menemukan nih orang yang kayak Xavi Iniesta nih. Iya. Yang lu nyerang, lo ngasih bola, tapi lu bisa ngerebut bola juga dengan cepat. Yang gue lihat itu sekarang ada di Joe Neves sama Vitinha. Itu gelandang harus dapat apresiasi yang lebih sih. Dan pemilihan pemain juga bagus juga loh Enrique. Bisa siapa yang siapa sih namanya? Kowe. Oh, Dui. Siapa yang kepikiran sama dia? Dia belum mainin Zaire Emery. Iya, Zaire Emery juga masih ada di cadangan ya. Nah, gue tuh sempet tanya-tanya sama Enrique. Dia ngelon Kolomani kan ke Iya. PSG, ke Juventus kan. Dan dia otomatis cuma punya Gonzalo Ramos yang emang jarang main juga kan. Ternyata maksudnya kayak gini, nggak perlu Iya. mainnya kan pakai striker. Iya. Persis sebagai City yang 2 tahun 3 tahun Iya, lalu tuh. 3 tahun lalu. Kedalaman squadnya gila Iya sih. sih. Lu bayangin kiri, lu punya Kvaratskhelia, lu punya Barcola, lu punya Dui. Dembele. Kanan. Ya. Lu punya Dembele, lu punya Kang In-lee. Tapi kan Nilai udah jarang main gak sih? Tapi lu masih suka. Iya, hitungannya untuk backup ya. Untuk backup memang squadnya udah memadai banget kan. Kedalaman squadnya. Dan lo bayangin dia masih punya aset kayak Asensio itu kan di London kan. Kalau Muani juga Iya. London. Iya. Dan lu masih tengahnya ada Fabian Ruiz. Emang gokil. Tapi Zubair ini juga Zaire Emery. Berarti memang kalau dari PSG sendiri bukan karena PSG Aston Villa yang lawan, memang ya bet ini aja lah ya. Main luck aja lah. Kalau Bad luck misalkan, aja untuk Aston Villa. Iya, betul. Setuju, Bay. Karena kan udah mencoba beribu-ribu serangan lah bahasanya, tapi tetap gak berhasil cetak gol juga kan. Itu pertahanan yang solid, ditambah lagi kan kiper yang memang cekatan ya kan. Itu kualitas itu kan. Kualitas. Dia bener-bener naik banget lah performanya semenjak diinjak mukanya tuh. Gua akuin. Tapi risiko kiper sih ya kalau itu. Cuma yang benar sih, maksudnya sejak itu mentalnya nggak kalah ya kan. Udah nggak males habis jatuh terus berdiri lagi, Iya. nggak males dia. Makin berani ambil keputusan juga sih. Yang menarik lagi kan dari ya ini segi fans Barcelona udah selesai lah. Kita ngomongin soal rivalnya Barcelona lah. Real Madrid nih. Madrid 1-5 itu bukan maksudnya 1-5. 1-5. Skor Skor itu nggak bercanda. Jokes aja kan bro. Ya Ancelotti kalah sama Arsenal nih, nggak cuma di laga tandang, bahkan di laga home nih, di laga kandang juga kalah. Yang katanya susah ya kan. 90 menit itu terasa berat di Bernabeu ya kan. Bahkan udah muncul memes tuh apa tadi Santiago Bernabéu. Pertandingan tuh SCTV Sport. Gokil. Ini ada apa sih sama Ancelotti? Ini memang dia nggak bisa punya penahan kah untuk ngimbangin taktiknya Arteta? Memang udah Ancelotti ini nih kuno aja udah taktiknya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari teknis ini dulu ya, sebenarnya Ancelotti itu bisa banget buat ngalahin Arsenal di leg kedua. Pertama, dia tuh harusnya tuh bisa melihat gimana caranya Arsenal kesusahan nih kalau Newcastle, Liverpool tuh kan sebenarnya dia tuh punya materi pemain pilihan tengahnya petarung semua kan, cuma ini Camavinga bisa ngambil Valverde, dia bisa tempur kan. Tapi gue nggak tahu apa di dalam pikirnya Ancelotti, dia menghindari pertarungan tengah, dia malah bikin tuh bikin salah crossing. Dan fakta itu Real Madrid tuh crossing 40 kali, yang berhasil cuma 7. Dan Vinicius tuh paling banyak sama Vasquez tuh berdua tuh 8-9 kalian. Maksudnya lu kenapa nggak coba nge-fight di tengah? Ya gue paham sih yang ada di Calabria Sparta, tapi itu salah satu cara lu buat ngelain Arsenal tuh ya lewat apa pertama. Sekarang oke lah kalau misalkan nih lu main bola atas, pas striker Harry Kane, Lewandowski, benar. Tapi kecil maksudnya, dan tuh closingnya crossing itu juga gak bagus-bagus banget. Firman Utina. Crossing biasa aja gitu. Dan juga sebenarnya tuh kalau teknisnya Real Madrid udah mencoba kan, atapnya yang ditutup kan tuh. Iya. Kan biar mau kayak lawan City waktu itu kan. Biar apa atmosfernya lebih ngumpul ya. Ternyata tetap kalah. Itu sih. Tapi menurut gue ngeliat match semalam ya,
harusnya gue nggak tahu ini mungkin percobaan aja ya buat Ancelotti kalau didengar. Bellingham itu bukan big game player Yes. menurut gue. Jadi yang lebih big game player dibanding Bellingham menurut gue tuh Brahim Diaz. Menurut gue harusnya kenapa nggak coba Brahim Diaz dulu jadi starter dan jangan terlalu boros nih antara Rodrigo sama Vini, jadi dua-duanya dulu. Bellingham si siapa namanya Mbappe tetap tengah, Brahim Diaznya Bellinghamnya di tengah, Brahim Diaznya jadi apa namanya di Second striker. ya second Oh, second striker, striker ya. Kanannya tuh Vini aja udah atau Mbappe masih ke kiri, si Vini di kanan. Menurutku bakal lebih jalan karena Bellingham kan tipikal yang ya clutch moment aja. Si Bellingham juga menurutku sebelum match sudah power dulu sih, gue udah nonton remontada Iya. sampai Bernabeu. Masih remontada nggak sih sampai sekarang? Katanya mau leg ketiga. Iya ada nanti leg ketiga bikin sendiri ya pas Terus, pramusim. Gue sepakat sih, tadi kita udah ngobrol free contest. Madrid tuh saya banget nggak manfaatin gagal penalti di Bukayo Saka. Iya. Iya. Itu benar-benar. Itu lu saya banget tuh. Soalnya gue sebagai lawan Madrid, gue lebih takut sama Brahim Diaz dibanding Bellingham, jujur aja. Bellingham tuh gak terlalu efek kalau match besar, kecuali lo kayak lawan Leganes, Iya. lawan Everton. Oh baru signing ya. Baru dia bersinar. Ya dia Bellingham aja kan dulu pas final Euro kemarin juga penampilannya Iya. kritik juga kan. Kemana lu pas lagi final? Tapi memang clutch momennya itu dia selalu dapat. Jadi tuh kayak dengan kualitas dia yang nggak selalu apa ya konsisten dengan clutch moment tersebut jadi tertutup lah ya. Tapi gue benar sih dulu pas lo tadi bilang Ancelotti taktiknya kuno. Iya sih menurut gue sorry banget nih fans Madrid pemuja Ancelotti, tapi menurut gue sebenarnya tuh lu pelatih yang lama tuh nggak apa-apa, banyak banget kok cukup Iya. case juga lah malam, tapi lu bisa beradaptasi Adaptasi, gitu ya benar. apa yang terjadi di hari ini. Ya gue paham lah Ancelotti udah beberapa kali pegang si kuping besar kan, tapi ya lu masa sekelas kepala ini tuh sih. Iya. Lu udah Dulu kan komposisi pemain. Benar. Gue nggak tahu ya, Barcelona tuh ngambil Hansi Flick itu dia berani karena dia udah filosofinya sendiri kan, filosofi di Johan Cruyff itu sama dia udah nggak keluar lagi, sekarang udah direct banget tuh Barcelona. Dan sekarang Real Madrid nggak berani buat keluar zona nyaman itu tuh, dia masih dengan template permainan Madrid jadi Iya. ya dari zaman Zinedine Zidane, Ancelotti jilid pertama Zidane sampai sekarang ya udah Madrid kayak gitu aja template. Ini Indonesia AFF sih kalau lihat Madrid sekarang. Nggak maksudnya itu longgol-longgol aja udah. Iya. Dan yang satu lagi, gue selain Bellingham tuh, gue tuh ngekritik juga Mbappe sama Vini nggak punya kreativitas dan proses. Itu. Iya, mereka berdua tuh cuma nunggu aja. Kasihan Rodrigo aja. Asli padahal semalam kalau misalkan Madrid Rodrigo ada terplay. Iya. Gue suka sama Kasihan cara aja. salah determinasi daya juang diri lapangan tuh Kreativitasnya. makanya kalau semalam bersaing ya lini tengahnya nih ada bukan ya 50-50 aja udah itu bener-bener fight tuh udah dua die aja udah kalau main di tengah doang ini dikit-dikit maunya ke flank entah kanan kiri ya tapi lebih cenderung ke Vini terus kan semalam. Iya. Karena ya nggak bisa dipungkirin Vini emang lebih sering mendapatkan peluang buat Madrid penalti itu Vini. Tapi Iya, ada yang menariknya kan gitu maksudnya ke Vini sengaja mau gesek voucher sepakat gak sih? Karena kalau Rodri tuh dia minim banget jatuh, pernah jatuh, tapi benar-benar yang harus di Iya. Tapi gue paham sih kenapa si Madrid itu secara nggak langsung ya quote itu nyari penalti karena dia harus butuh gol cepat. Iya. Salah satu gol cepat itu penalti. Penalti, kan? benar. Dan Mbappe ada offside kan akhirnya di cancel. Kalau andai kan what if aja nih Ya what if? Mbappe itu jadi penalti tuh persaingan bakal Itu panas, benar-benar panas. Gue pas tahu half time gue nonton kemarin gue tidur udah kan dua tuh Munster Salah udah gue dulunya nol pertama tidur aja deh. Bangun-bangun Arsenal menang 2-1, gue kaget juga itu. Dan ini juga alarm juga nih buat Real Madrid defendernya tuh bener-bener lu ketemu Van Garcia ternyata dia diajak lari sama Martinelli. Itu ngakak sih. Iya maksudnya kan Fran Garcia napas segar ya. Napas baru, masalah. Nggak main dari menit 0 gitu. Dan Raul Asensio juga akhirnya dia ketemu apa ya lawan yang tanda kutip tuh yang bener-bener bisa dicoba dia nih yang Raul Asensio ya lu harus bisa bounce back lagi sih kalau Iya. lu terus berada di zona nyaman sih kemarin dan terus banyak dapat pujian dan akhirnya lu lawan tim kayak Arsenal terus ya mungkin lu kemarin bisa City sih menang maksudnya nggak bisa tuh ngelakuin kesalahan sedikit pun itu sebenarnya simpel ya lagi corner itu tuh bukan arahnya dia kan bukan Iya. arah Merino kan lepas aja. iya apalagi di peluk-peluk sampai jatuh itu bahaya sih buat Arsenal. Dan gue ngeliat Merino di Iya, posisi sih, yang sekarang sih maksudnya Makanya jadi Arsenal striker gitu. kita nanti kasih tahu Dimas aja Arsenal emang nggak mau beli striker ya udah Merino terus aja Ya kiamat. udah, jadi gua bahas baru tadi malam. It's the best, it's the best, it's the best.
Dan di Spanyol dia begitu juga mainnya. Konsisten tuh pemain. Itu baru yang memang udah tahu perannya apa. Selain Medone Deklarasi udah pasti pasti lah, harganya udah jelas sih kan. Itu ada harga ada kualitas tuh kalau deklarasi. Cuma gue pengen nanya dulu lah sebelum kita ganti ke tim berikutnya ya kan. Arsenal sudah punya mental Eropa kah nih bro? Asik. Waduh ini perlu. Tapi kalau Madrid sih ya. Iya, karena kan mitosnya yang ngalahin Madrid juara. Ini masalahnya Mitosnya. Arsenal nih pertama kali final lagi setelah 2008 2009 Iya, dan Declan Rice 2006 2008 umur berapa sih? Udah banget dia udah. Maksud gue mental ya, balik lagi kalau emang Artetanya bisa bangun mental timnya. Ini gimana ya? Lu di sampai semifinal lu nggak mau juara sih. Iya, nangis. itu. Nah, itu biasanya gugupnya tuh karena di semifinal Final ya. Ini takut akan melakukan kesalahan yang kayak gitu. Nggak nyaman juga sih ketika udah sampai. Maksudnya pemain yang jalan dapat pressure setinggi ini. Dan lawan lo PSG yang pressure-nya tuh, Iya. pressing-nya. Lagi ini dua Iya dua sih. tim ini belum sama sekali dapat Champions League. ya Jadi ngotot-ngototan lah tuh. Oh, begini sih Dum. Kalau buat mentalitas Eropa secara keseluruhan ya. Ya. Sorry fans Arsenal menurut gue belum sih. Tapi kalau secara untuk membuktiin Arsenal apakah bisa jadi title contender juara sih bisa. kalau untuk mentalnya Maksud gue mental itu berarti enggak. secara keseluruhan karena gue rasa nih hampir semuanya deh debut pertama kali semifinal ini ke Oh, Champions. iya. Ya, kalau PSG kan Odegaard enggak, iya benar-benar semuanya berarti. Iya, kalau PSG kan kayak Marquinhos, Iya, gitu kan udah pernah tuh yang final final kalah sama kalah. Munchen. Iya. Ini menurut gua, sorry gue belum, tapi kalau misalkan mereka apakah mereka menjadi salah satu tim raksasa tim besar di Eropa? Iya, tapi kalau mentalitas sorry belum. Dan ngeliat dari sisi pelatih juga, mental pelatih kan ngaruh juga ya ke timnya. Enrique udah pernah treble, jadi menurut gua mentalnya bisa ngebawa pemainnya rada tenang deh. itu kan biasanya kan kita bisa timbul mental karena kata-kata Berarti emang cuma Arteta doang belum pernah menangin trofi liga. Ah. Di daerah maksudnya si Inzaghi pernah si Iya. dan belum pernah main di Hansi final Flick liga. pernah treble. Hansi Flick pernah. Iya di Munchen ya. Simone sebenarnya sempat final lawan City. Lawan City. Benar, Ada benar. mau dekat lagi sih ini. Gokil. Lalu Inter yang jelas-jelas udah gendong Italia ya kan. Jujur takut gue yang Inter. Para Inter nih udah gak bisa dipandang. Inter tetap ada. Udah gak bisa dipandang sebelah mata sih. Udah nunjukin banget kualitasnya dia. Kalau dia ini ya gue tim besar di Italia. Lo nggak bisa anggap gue sebagai kelas-kelas 3 lagi udah. Pokoknya gue udah di kelasnya. Udah layak banget lah gue bersaing sama lu orang ya kan. Itu gue takut sih lawan Inter ya. Karena apa? Pengalaman pemain-pemain Inter nggak usah dipertanyakan lagi lah. Udah berapa tahun dia main, sedangkan pemain Barcelona kan baru semua nih, muda-muda baru-baru. Bisa jadi ya sekecil sayuran aja bisa bikin mental drop. Sama ini kali mau trauma 2010-an tuh ya. Iya. Pas juga semifinal juga lagi kan. Tapi mungkin kalau yang begitu nggak terlalu, karena kan pemainnya udah beda Iya sih. banget nih. Dari tadi iya bener. Fun fact, terakhir kali Barca lolos ke semifinal itu 2019. Lamine Yamal umur 11 tahun. Oh tuh yang lawan Liverpool ya yang 4-0 Iya. 3-0 4-0 itu ya. Lamine Yamal masih 11 tahun. Iya, Pak. Lo bayangin, jadi menurut gua nggak bisa di-compare lah untuk 2010 dia baru umur 2 tahun. Tapi kalau Inter ya sih dia salah satu tim dia. Iya, rapi. Iya. Tapi gua tanpa ngurangin rasa hormat sih. Maksudnya kan kemarin Kita Inter masih bahas ya. iya kan Inter maksudnya ini tuh Bayern lagi kenapa? Gue sih Itu bisa begitu loh. Adaptasi sih, Iya. adaptasi kompani aja sih menurut gua. apa yang bisa lo harapin sih dari pelatih Ah. yang di klub itu ketika dia hire tuh pilihan ke-11 gitu. Nomor 11 Vincent Kompany kan. Sebenarnya cara pengen mainnya kita paham lah pola pikir Kompany itu pengen main menyerang banget, 2 ditinggal di belakang, 2-3-5, 2-4-4 itu sering 2-4-3 itu sering banget si Kompany melakukan. Tapi permasalahannya adalah ada beberapa pemain yang nggak cocok nih sama skemanya si Kompany secara taktikal. Iya, ya. secara taktikal. Misalnya gue ambil contoh, itu kelihatan banget si Kompany gak nyaman dia menggunakan wingback-wingbacknya gitu. Kemarin statistik kan. Terus juga Neymar juga bukan posisi asli. Neymar sama Kini itu tuker dah. Iya, Bener, bener. Tengah Neymar yang asli gagal. Bener, bener. Di tengah kayak itu menurut Iya, gua lebih ini kuat, kreatif. ini kuat. Karena kan emang bekalnya si siapa? Si Bernus makanya kita nggak tahu siapa kan. Dia kekurangan wingback dan terus juga di lini depan menurut gua kurang klinis sih sebenarnya. Terus si Harry
Apa jadi kutukan Harry Kane ya? Iya, bisa jadi. Iya bisa jadi juga sih. Cuma gol dia gue akuin tuh insting striker Iya, banget. itu Gol dia itu striker. yang semalam tuh. Terus dulu kalau ngomongin Bayern Munchen kenapa juga ya? Ada beberapa pemain yang dalam tanda kutip inkonsistensi di beberapa musim terakhir. Misalkan gue ambil contoh kayak Leroy Sané, terus kemarin juga ada Jamal Musiala kan. Gnabry. Yang step up ya Michael Olise jelas mungkin kan pemain baru. Tapi Musiala kenapa jadi turun banget ya? Iya itu juga. Faktor cedera nggak sih kalau dia? Cedera juga sih. Kimmich juga udah kayaknya udah mulai mendekati akhir sih di Kimmich. Terus juga Goretzka gitu kan. Jadi gue ngerasa Bayern Munchen ini menurun, gue rasa harus rebuild sih, kayak harus rebuild dari City sih. Iya. Ini kan udah pelan-pelan Thomas Muller kan udah mulai nih. Gue rasa pelan sedikit. Kemarin kan juga Neuer udah ngapain kan, Gurbic kan. Gurbic. Ini udah mulai pelan-pelan nih, mencoba nih buat rebuild lagi nih manajemennya Munchen. Gue setuju sama Dito, ini mungkin kompani emang debut juga kan, tapi oke lah sampai apa besar lah. Menurut gue sampai Udah. emang kita tahu nama besar Bayern Munchen yang besar banget Iya, kan, nggak bisa Liga ditepis empat. ya. Tapi untuk squad yang masih gado-gado lah, ada anak lama, ada anak baru, ada anak yang nggak pernah kepake main gitu kan. Menurut gua pencapaian apa besar udah terbaik. Udah terbaik. Dulu tinggal fokus satu Good luck for kejar-kejaran next tuh season sama nih. Iya, Leverkusen di Liga, benar. Beda 6 poin doang. Karena itu kan yang bisa memuaskan kekecewaan Iya. supporter. Dan bikin Harry Kane yang piala. Iya. Oh, dia suruh Leverkusen jadi juara lagi. Bener-bener sih Harry Kane. Itu bener-bener definisi dikutuk. Kayak gua percaya kutukan deh rasanya. Iya, definisi dikutuk. Kalau sejauh, maksudnya ini kan udah melangkah ke semifinal ya. Kalau dari 8 tim kemarin lah ya kan, 8 besar kemarin, udah cocok nggak sih itu tim-timnya tuh? Apa seharusnya tim yang ini aja tuh yang masuk? Karena lebih layak, kualitas timnya lebih layak dia. Si tim ini nggak usah, atau memang udah cocok aja udah 8 Gua sih besar kemarin. yang mengejutkan ya tim-tim yang lolosnya sih nggak mengejutkan sih dong. Tapi yang gue mengejutkan Arsenal 5-1 Madrid sih. Gue kaget jujur. Cuma pertandingan tersebut Iya, ya. Kalau untuk yang lolos-lolosnya, ya paling gue dibantu kali Inter Munchen doang sih. Tapi kalau Arsenal paling gue mandalo kan feeling Arsenal kan. Gue kaget di luar Arsenal ternyata lolosnya itu Meyakinkan itu. Iya, superior itu benar. Kalau gue udah ngeliat itu pasti Arsenal yang lolos karena ya Madrid selalu dibantai sama Barca tahun ini Tahun ya. ini. Karena memang Tahun kualitas ini timnya loh. lagi menurun banget berarti ya. 4-0, 5-2. Inter 27 ketemu CDR kan. Iya, berarti 6-2 lah ya. Berarti- Prediksi skor 6-2. Padahal gue tuh pas lagi kita ngomongin Drawing tuh gue pengen finalnya Klasiko tuh seru tuh. Ya, jauh, jangan ya, kesian Klasiko. nih. Di gugur dua lah besar Madrid nih. Ya jadi kalau deh jadi. Oh, udah ketemu sekarang El sering juara. Sering juara 15 tuh gitu-gitu doang udah. 15 sama dengan 15 ya. Tapi gue lebih menarik sebenarnya kalau Arsenal sama PSG itu beda bagan aja. Iya sih. Karena benar-benar ini nih perebut tim juara tuh ini. Iya. Sama-sama tim yang belum pernah juara Iya, ya, itu. itu kesempatannya. Sama-sama belum pernah juara jadi kan benar-benar Tapi kan akan unjuk kutukan gigi di habis. Allianz Arena selalu memunculkan juara baru. Oh iya. Iya. Nah, kita tunggu Alasan aja siapa muncul sih. ya, alasan tuh muncul. Iya. Wih, Chelsea 2012 benar lagi juara baru. Ini sih. Kita tunggu saja siapakah juara baru. Ya karena kalau ngomongin juara baru menurut Opta aja nih Arsenal loh. Iya, itu tuh Menurut Opta. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau gue jujur pengennya sih Barcelona Arsenal sih gue. Finalnya ya. Nggak apa-apa deh. Menarik tuh soalnya. Karena gue penasaran nih. gue masih bisa bilang itu 50-50 tuh. Kalau Iya. Barcelona Arsenal, kalau Barcelona PSG jujur aja pasti Barca nyerah. Dua-dua sama-sama aku. Oh iya. Pressingnya gila. Terus kecairan di depannya ya. terus. Cairan. Nah, lo itu paling kalau Barcelona PSG kasihan sama Kubarsi sih. Kvarat Star nggak Capek. Itu main gue top banget. Oh, ada Dembele juga. Ada Dembele. Wah, seru, Tapi seru, Dembele seru. nggak pernah cedera lagi bicara banget gak sih di Soalnya PSG? dia sering berotasi dulu. Oh. Nggak sering habis 90 menit. Sering That's tau. why, Tapi that's lumayan why. seringnya ya. Iya, Tapi dia nggak- beberapa match dirotasi. Jadi favorit kalian Arsenal bukan Arsenal nih ya buat Seru jadi gue juara. papanya tapi layak sih gue. Iya, gue Barcelona. Tapi Iya, kalau buat jelas. Opta 28%, gila sih Opta. Itu tinggi ya. Barcelona lo paling kecil. Itu Dia baru 21. Tapi nggak apa-apa lah. Gue setuju sih kalau ngomongin Arsenal dengan gaya permainannya ya. Nah. Apalagi kan maksudnya Barcelona udah nyempet ngalamin kekalahan. PSG udah PSG juga ngalamin kekalahan. Lalu Arsenal doang emang ini yang belum kalah. Bayern Munchen draw. Emang maksudnya tren positif banget tuh Tapi nih. kalau menarik juga nih kalau misalkan Arsenal lolos ke
lolos ke final dan lawan Barcelona, apakah Pep akan mengasih saran lagi nih ke Arteta atau enggak menurut lo? Karena kan sehari sebelum katanya Arteta tuh telepon Pep buat nanya gimana caranya lawan Madrid. Ya, kalau that's lawan why. Kalau lawan Barcelona gimana nih? kayak kalau Barcelona dapat play kalau merah lagi dah. Ya intinya siapapun nanti ini match maksudnya di Liga Champions ini semifinalnya ini benar-benar seseru itu sih. Jadi kalian usahakan tidur tepat waktu terus begadang nonton ini. Bener, pasti sih aja terus bikin juga dapat Iya. Ya jangan lupa guys, kita harus kembali bahas juga pemain yang abort. Oke, kita masuk ke sesi abort time ya. Biasanya kita kan kalau udah dari Eropa kita bahas-bahas pemain-pemain kita. Iya enggak? Biar nggak dilupain lah, biar kata sedikit yang penting nggak dilupain. Ini menariknya nih Asnawi nih sama Ferrari dapat panggilan buat main ASEAN All Star lawan Manchester United. Ini menurut kalian gimana nih Asnawi sama Ferrari nih? Gue jujur kaget Ferrari sih tuh. Iya, sama. Gue juga kaget. Persija fans kaget sih Ferrari. Kenapa harus dia ya? Iya. Pikiran gue tuh Arhan sama Asnawi. Asnawi. Tiba-tiba Sampai dia ya. Ferrari mungkin namanya keren kali ya. Iya benar. Nah, ini kan nih bule nih. Ini Ferrari. Bule nih, Ferrari. skemanya gimana sih kok misalkan ini nih pemilihannya? Nggak tahu. Pokoknya pemain yang main di ASEAN pokoknya. Enggak, yang milih sampai Pelatihnya Kim Sang-sik Oh, Kim Sang-siknya. ada di voter atau Kim Sang-sik. Oh, kalau Ferrari wajar nih, karena kan kemarin AFF memang terakhir Vietnam ketemu. Oh iya iya. Oh wajar. Kirain gua tuh maksudnya overall ya ada voting atau gimana? Tiba-tiba Ferrari kan, kalau Ferrari wajar sih, karena di AFF jelas sih. Walaupun ada red card dia kemarin di AFF. Betul, tapi kan itu Asnawi lah, ketemu Garnacho. Iya, Asnawi ketemu Garnacho part 2 ya. Oh iya. Akankah Asnawi mengantongi Garnacho lagi kan? Pasti. Itu mainnya di mana sih, Singapura? Enggak di Jalil. Bukit Jalil. Dan itu tiketnya murah banget, tapi 150.000 kayak sama Pertandingan kayak gitu main di Singapura ya. Kayaknya mau ini deh. Ini kalau nggak salah kampanye Malaysia Ares. Iya. Kalau nggak salah. Dari Malaysia Ares kalau nggak salah itu. Dia memang mau jadi sponsor ya? Kayak jadi kalau di website sih gue baca dia di sponsor resmi Manchester United. Oh. Saya juga nggak tahu kenapa nggak masuk di jersey. Belum kencang kali. Mungkin tapi dia di website sih bilang ini sponsornya Manchester United. Oh pantas. Makanya bisa bermain nanti di Bukit Jalil ya. Berarti kalau untuk Asnawi dan Ferrari yang kagetnya cuma Ferrari doang ya. Kenapa dia bisa masuk tuh? Good luck lah Ferrari sama Biarpun Oh, Malaysia yang masuk. Ini pengalaman. Ada nih. Karena kan dari setiap negara ASEAN tuh panggil tuh. Iya Aiman. Oh iya, Arif Aiman. JDT. Aiman, jurnalis. Itu Aiman ini apa? Beda dong. Aiman Jackson. Apa sih Aiman ini pemain kebanggaannya si warga Malaysia. Satu-satunya ya. JDT. Tapi emang kalau dia emang bagus sih mainnya. Jelas. Lalu ada Jay Itzes dan Mes yang kembali lagi ditawar oleh klub-klub baru nih kan. Kalau Jay Itzes sendiri kan ada Bolonya, Inter Milan, terus ada banyak lah ya kan, Genoa. Terus kalau Mes itu kan dilirik gak cuma dari klub liganya sendiri ya, ada La Liga juga kan. Bahkan Serie A juga ikut melirik nih antara kedua pemain kita ini kan, Jay Itzes sama Mes Hilgers. Ini kalau dari Mes sendiri cocoknya main di liga mana ya? Spanyol gue sempat bilang, kalau menurut gue sih Spanyol sih. Messenger bakal cocok. Dan mungkin dengan dia main di Spanyol kan bisa juga tuh diterapin juga ke teman-temannya di Indonesia. Jadi kayak intensitas serangan dan lain-lain, passing-passingnya. Spanyol kan terkenal I see. akurasinya tuh. Ya sih gue juga best di Spanyol cocok sih atau di Italia juga tapi Spanyol sih. Spanyol ya, dengan gaya mainnya dia yang kayak gitu. Iya dia biar bersayang ya karena kan 20-nya juga butuh duit kan mau dia menjual Messi Hilgers. Dan yang gua rasa sih harusnya tim Spanyol bisa menyadari ya kalau lu punya Messi Hilgers lu punya exposure pasti itu. Iya, itu jelas Betis banget tuh sih, pasti, udah pasti. Betis. Karena Betis tuh suka banget exposure. Kebayang ada Anthony, Messi Hilgers. Ada Anthony. Messi Hilgers sama Growot. Tapi gua beneran JIC sih, di Indonesia sama tim-tim top semua. Iya. Inter, Bolonya, Ini Genoa, prospek ya. Atlanta ya kan juga. Tapi gue takut sih kalau sama kita ya ada Acerbi, Pavard sama Pastore. Itu dia, Jadi kan makanya. mungkin buat penggantinya Gue kan takut ya. ini toh apa nggak dapat Menit. bermain, mendingan ke Bolonya deh atau Atalanta juga nggak apa-apa. Atalanta sih Tapi gua. Inter sih
biar ngerasain masuk champion kan, pemain Indonesia pertama kali masuk champion tuh. Iya. Terus kalau Kang Emil masih ada barengan tuh. Oh iya, ada Iya enggak. Aduh, tapi ya apapun yang mereka pilih kembali lagi ya kan. Kita kan cuma di sini kan Kenapa pilih hanya Erick? bisa ngasih masukan aja kan. Karena pengaruh Erick Thohir juga menurut gua Di- masih Ya di- itu bisa di Inter jadi, benar. bisa. Itu Betul. itu benar juga. Cuman kembali lagi kalau di Inter yang ditakutin nggak mainnya ini. Gue sih. gue sih kalau nggak Juventus ya, kalau misalkan mau Iya, kalau bisa tuh ya, Bremernya agentnya. kan juga sering Ah. cedera kan, yang bagus. Jadi tuh lo bayangin Chelsea, dia ngeluarin Renato Vega starter. Jadi back tengah lah, sering banget Renato Vega main. Makanya nih pinter-pinteran agent aja kan melobinya. Dan Angin aku nggak tahu siapa ini JJ siapa. Lo juga harus bisa, jangan cuma nama besar tapi bisa ngemastiin J bisa dapat. Tetap dapat menit bermain yang tinggi. Jorge Mendes bukan ya? Masih tiba-tiba Jorge Mendes. Sampai meninggal namanya? Riaula juga bukan. Bener juga sih JJ agennya Jorge Mendes gitu. Kalau Jorge Mendes tahunya Wolverhampton udah tuh. Orang Portugal semua ada sama itu kan. Ketemu deh sama Hubner sama Wolverhampton. Kalau gue balik lagi dong ya. Gue kalau misalkan Jesus gue Inter oke tim besar, tapi kalau misalkan gue dibanding dia di Inter kira gak dapat menit bermain tapi di Bolonya starter itu full digijimunin di Bolonya Iya sih. sih kalau itu iya. Tapi kalau bisa ya keluar dari La Liga. Gue keluar dari kepo sih nanti si Mes tuh bakal berlabuh di mana. Sumpah kalau dia bisa sampai ke La Liga dan Betis, wah Real Betis. Karena season bentar lagi kelar ya. Sisa Ya, paling seminggu sebulan lagi. sebulan lagi lah Mei udah Gokil, udah gokil, rapi gokil. semua tuh. Kalau gue juga setuju sih Mes main di La Liga terus di Inggris juga kalau bisa. Kalau memang main di Inter ya usahakan diskusinya tuh bisa nyampe menit bermain yang sesuai. Di Inter, yaudah lu main, ntar aja. Oke lah, hari ini main besok nggak main nggak apa-apa. Asalkan pernah jadi starter. Iya sering maksudnya kalau kan dari menit 60 ganti ACB pelan-pelan nggak apa-apa. Ini bukan karena kita meragukan kualitas JIZES ya, Karena bukan. Inter. Karena itu Inter Iya, beneran. komparasi Iya, sama komparasi sama ACB, betul. Ih, tapi keren. Iya, makanya. Back Sama Indonesia sama ACB. sama Bangfan. Iya. Jadi di Inter, soalnya John Soraya aja tuh di Inter tuh jadi cadangan. Makanya. Champions League. Sama Bang Di Marco ya kan. Makanya. Pelatihnya si Inzaghi. Nah, itu menarik banget. Spanyol. Iya, makanya menarik banget. Gila gue gak nyangka sih Indonesia namanya sampai seharum itu ya guys. Terus Om Mark Bartra. Terus Messi itu kan Michael Mbappe kan. Iya. Kalau nggak Michael Lamin Yamal, terus Lamin Yamal dihujat. Iya, di Kevin Dix kan. Trevor Chalobah. Itu ngakak sih. Maksudnya ya lu namanya main bola pasti ada benturan. Terus di tackle lu marah-marah itu aneh. Ya lu jangan main bola kalau lu nggak mau di Iya tackle. kan bagus Kevin Dix apa Copenhagen lawan Chelsea. Iya Ki. Chalobahnya dihujat. Masa ngehujat Kalobah? Emang kenapa kalau didera? Bola. Itu resiko, cok. Maksudnya udah lah yang stop nih netizen lu juga pada stop. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak penting. Kevin Dix juga jadi malu kan. Iya, thanksin dia. Malah gue. iya ngehujatnya udah di luar batasan, maksudnya sampai rasisme kan. Itu udah parah. Udah yang kayak gitu-gitu jangan, mendingan lu DM Messilgers jadi atau pemain-pemain diaspora lainnya tuh lu, "Bang, kalau bisa main di klub ini aja soalnya gaya bermainnya gini cocok." Mending ngasih masukan gitu daripada lo head speech komen aneh anjir netizen gila lo. Main bola, ya. Iya. Gue gak kebayang tuh. Apalagi maksudnya decul lo tau sendiri lah toh. Rapinya. Iya, apa Rapinya, apa Kubarsi kan Nekel itu masa depan. Ya, aneh sih. Lewis Kelly kan tadi cedera. Iya. Tiba-tiba digituin Mes sama Rudiger. Habis tuh Terakhir tuh, San. Terus abis kebayang komennya sih. Iya, itu rame banget sih Tapi keren makanya. sih kalau Hilgers bisa ke Betis. Ya sih gua Temenan sama Isco sama Anthony. Berarti oke kalau kan ini apa ya Spanyol prospek bagus ya. Valencia Sevilla dia itu. Valencia sih. Iya, gue Mendingan Valencia lagi dulu Valencia Sevilla. degradasi. Sevilla oke lah, nama besar sering juara Europa League kan. Iya. Jangan Valencia. Ya akhirnya. Gue pengennya sih dia ini sih biar tim kayak ATM sih. Iya, gue juga biar maksud gue biar jangan Jadi cuma biar poinnya. bukan cuma El Nengir ya kan. Bener-bener hantam. Tapi cocok sih kalau dia masuk ATM sih cocok. Biar Mes jadi bad dikit. Iya. Colo kan. Jangan terlalu soft lah. Lu bayangin tuh kok pas lah gitu kan, oh si bener lah, gue tahu nih dia punya exposure ini. Pamane starter. Starter. Wow, Kalau kena hantam ATM kalah. Buyar udah itu pemain lain.
Pelatih Mbappe tuh speed. Selesai kan kalau Mbappe paling limit. Kalau Mbappe paling limit. Astagfirullah. Bukan aja lah Pes lah. Tapi gua rasa kemungkinan sebenarnya sih kayaknya cabut dari Iya. Pokoknya kalian sebagai netizen dukung terus aja, mendoakan yang terbaik lah ya kan, karena kan ujungnya kan juga bakal bela timnas juga kan. Jadi kan kalau ngomongin menit bermain perlu ya wajar lah. Gimana caranya kan kalau main nggak pernah tapi main dipanggil timnas gitu kan, itu kan mengherankan kita sebagai penonton juga kan, sebagai penikmat. Karena kan mau gimana pun match fitness tuh penting banget ya kan untuk pemain kan. Jadi thank you banget Toh Ki udah ngobrol sedemikian lama. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe. Terus kita juga ada di Instagram, TikTok, dan X. Facebook belum ada ya guys. Kalau ada di Facebook berarti itu scam, penipuan. Itu kalau ada di Facebook sialan sih itu. Iya, atau mungkin kan ada forum group discussion atau apalah bahasanya kan. Kita nggak ada di Facebook, jadi sekali lagi harus kita ingatkan. Kalau ada di Facebook itu berarti penipuan ya guys, yang mengatasnamakan kita. Thank you. Thank you guys.